penting adalah seberapa berharganya diri kita di mata diri kita sendiri. Segala sesuatunya itu berasal dari diri kita. Kalau kita memandang diri kita itu baik, maka nanti keluarnya akan baik. Begitupun sebaliknya. Ketika kita memandang diri kita itu lebih rendah, buruk, bahkan lebih mengecewakan, itu keluarnya pun akan seperti itu. Jadi apapun itu dimulai dari diri kita harus dengan hal yang positif. Rasa insecure itu wajar, tetapi ketika itu dirasa dengan tidak berlebihan ya, kalau dirasa secara berlebihan, hal itu akan membuat kita kehilangan semangat dan merasa takut untuk memulai suatu hal. Nah, rasa cemas pun akan muncul dan hanya mengganggu aktivitas kita untuk terus berproses ataupun berprogres. Daripada insecure terus, kan lebih baik fokus untuk mengembangkan potensi diri dan memaksimalkan apa yang ada dalam diri kita sebaik mungkin. Kemudian, cara mengatasi insecure. Fokus dalam menjadi dan mencintai diri sendiri. Seperti tema webinar pada pagi hari ini ya, self-love, mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri itu bisa membuat kita mengetahui kekuatan apa yang ada dalam diri kita. Kelebihan apa yang harus aku pertahankan, bahkan aku kembangkan. Dan kita bisa ketahui juga nih kekurangan apa yang harus aku perbaiki, kayak gitu. Sehingga dengan begitu kita cepat atau lambat paham sebenarnya karakteristikku itu seperti apa gitu. Hal ini bertujuan untuk bisa memudahkan langkah kita untuk bisa mengetahui dan mengembangkan apa nih sebenarnya yang menjadi passionku. Passionku di public speaking atau di hal yang lainnya. Gitu. Harapannya adalah agar kita bisa fokus dengan tujuan dan proses kita, bukan oleh proses atau tujuan orang lain. Sebenarnya proses dan tujuan kita itu kan kita tempuh, kita rancang dengan berbagai langkah-langkah yang harus kita lalui. Nah, dari situ kita bisa nih memaksimalkan potensi kita untuk mencapainya. Mencintai diri sendiri itu kan juga perihal bagaimana kita mendengarkan diri sendiri juga ya. Lalu dijadikan dalam satu kesatuan, yang kemudian kita renungkan, kita introspeksi diri, dan lalu kita evaluasi. Apa nih yang perlu aku perbaiki, apa nih yang perlu aku kembangkan sehingga potensiku lebih maksimal. Gitu. Untuk bisa kita mencintai diri kita sendiri, kita harus bisa menerima rasa sakit, rasa kecewa yang kita alami. Terima dulu. Kita terima dulu, ikhlaskan dulu. Dengan kita menerima, lambat laun kita akan bisa menemukan cara bagaimana nih cara menyembuhkan lukaku, bagaimana cara menyembuhkan rasa kecewaku terhadap orang-orang yang mungkin pernah mengecewakan atau terhadap masa lalu yang mungkin kelam, seperti itu. Yang kedua adalah temukan kelebihan dan keunikan dirimu. Manusia dilahirkan dengan keunikannya masing-masing, gitu ya. Seperti kata Albert Einstein, ketika kamu memandang ikan dari bagaimana cara dia memanjat pohon, maka percayalah bahwa ikan itu akan merasa bodoh seumur hidup. Seperti halnya sama diri kita. Ketika kita memandang bahwa diri kita itu berproses berdasarkan standar orang lain, bandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang di masa lalu. Seberapa berkembangnya nih aku yang sekarang, di aku yang saat ini melihat webinar, dengan aku yang 2 minggu yang lalu. Orang itu pasti berproses, orang itu pasti berprogres, tidak mungkin tidak. Dalam setiap kehidupan manusia itu dia selalu berkembang kan, tidak mungkin dia selalu stuck di situ aja.
Yang ketiga adalah kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif. Mencari support system yang positif itu bisa mendukung diri kita untuk menjadi individu yang memiliki pandangan yang lebih positif. Kelilingi diri kita dari orang-orang yang lebih positif sehingga ketika kita merasakan hal atau perasaan negatif itu bisa langsung teratasi dan kita bisa langsung cerita dengan orang-orang itu. Ketika kita berada dalam lingkungan yang toksik gitu, ketika kita menceritakan aku minder banget nih gini-gini, itu pasti dia akan memperkuat perasaan minder kamu. Tetapi ketika kita berada dalam lingkungan yang positif, dia akan menunjukkan enggak kok, kamu itu kurang seperti ini karena kamu memiliki kelebihan seperti ini. Jadi dia lebih menenangkan diri kamu dan itu bisa mengatasi rasa minder kamu, rasa tidak kepercayaan diri kamu, dan rasa insecure kamu. Yang keempat adalah membuat jurnal apresiasi. Membuat jurnal ini merupakan cara kita untuk menuangkan rasa kita, perasaan yang sedang kita rasakan saat ini. Membuat jurnal mencoba untuk mengaktifkan otak kanan dan otak kiri, gimana kita memandang kehidupan secara realita dan bagaimana kita harus kreatif dalam menjalani kehidupan ini agar lebih bervariasi gitu. Coba lakukan setiap malam sebelum tidur gitu ya. Tuliskan 3 hal aja, 3 hal yang sekiranya berhasil kamu lakukan, berhasil kamu lalui di hari itu, kemudian baca ulang di depan kaca. Dengan begitu secara tidak langsung kita itu sedang memberikan pandangan yang positif terhadap diri kita sendiri. Kita memberikan cara atau pikiran yang positif kepada diri kita sendiri sehingga sebelum tidur kita memiliki pikiran yang positif untuk lebih menunjang bagaimana besok kita menjalani sebuah kehidupan atau aktivitas sehari-hari gitu. Ketika kita sudah memasukkan pikiran positif itu ke dalam diri kita, kita akan dengan mudah untuk menghapus atau menghilangkan pikiran negatif yang sekiranya akan masuk dalam pikiran dan hati kita. Yang terakhir adalah selalu bersyukur. Jadi teman-teman, ketika kita mengalami sebuah perasaan yang tidak enak, tidak pernah dikecewakan atau pernah disakiti itu, kita terima, kita ikhlaskan, dan kita selalu ingat harus kita selalu bersyukur gitu ya dengan apa yang ada dalam diri kita saat ini. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain karena kita memiliki waktu yang berbeda-beda. Orang lain boleh kok sukses di usia 25, tapi standar kita kan tidak seperti itu. Gitu. Tentukan standarmu sendiri, tentukan pencapaianmu sendiri, tentukan tujuanmu sendiri, dan tentukan langkah-langkah yang harus kamu lalui sehingga kamu bisa fokus dengan tujuan, dengan pencapaian yang harus kamu capai, dan tidak lagi memikirkan pencapaian orang lain. Seperti itu. Nah, jika teman-teman dari peserta webinar ini memerlukan untuk konseling dari permasalahan atau mengalami kesulitan untuk menemukan solusi ini, jangan sungkan untuk hubungi kami Biro Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Ada Instagramnya, bisa di follow psikologi_up45. Itu nanti bisa kontak langsung di Instagram itu. Mungkin begitu ya Mbak Ayu, cukup saya sharingnya. Nanti semisal ada yang mau ditanyakan, kita sharing bareng di sesi tanya jawab gitu. Terima kasih atas waktunya. Semoga memberikan manfaat, webinar ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan mungkin sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratri, luar biasa. Tadi kalau berbicara soal semoga materinya bermanfaat, kalau buat saya pribadi luar biasa bermanfaat sekali gitu, karena semacam recall kembali bahwa oh iya ya gitu, kita harus banyak-banyak bersyukur,
kita harus semuanya kembali pada diri sendiri sebenarnya ya. Walaupun ini beberapa dari peserta sudah mulai ada yang bertanya. Jadi sekaligus saya mengingatkan saja untuk Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, para peserta webinar pada pagi hari ini, untuk Anda yang memang ingin diskusi, ingin bertanya, atau mungkin ingin sekaligus konsultasi singkat begitu ya, bisa langsung meninggalkan pertanyaannya di kolom chat, atau kalau enggak nanti di sesi tanya jawab di akhir itu kita akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu atau Mas Mbak sekalian bisa langsung menyalakan mikrofonnya untuk bisa bertanya langsung dengan para pembicara kita di pagi hari ini. Sebelumnya ini apakah pembicara yang kedua sudah siap belum ya? Oke. Sambil kita menunggu Bapak Irwan Rosadi, pembicara kedua kita pada pagi hari ini, kita mungkin sambil tanya jawab dulu kali ya Mbak Ratri ya, karena ini juga udah ada Ya, beberapa yang boleh. bertanya lewat kolom chat, sambil kita coba menjawab satu persatu. Karena ini banyak banget sih. Materinya itu sangat sangat dekat sekali ya sama kita sehari-hari. Baik, saya akan membacakan dari Rahayu Nur Khalifah. Izin bertanya Ibu, bagaimana sih cara untuk meningkatkan confident atau percaya diri secara maksimal? Karena ini tadi salah satu hal yang bikin kita insecure itu kan karena kita kurang percaya diri, begitu ya Bu Ratri ya? Nah ini pertanyaannya gimana sih caranya untuk meningkatkan confident gitu, biar kita lebih percaya diri secara lebih optimal lagi? Nah, untuk percaya diri kan kita juga harus tahu ya potensi dan kelebihan diri kita gitu kan. Ketika kita sudah tahu itu semua, kita bisa nih buat nunjukin bahwa memaksimalkan itu semua gitu. Dengan begitu kita bisa lebih percaya diri dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki seperti itu. Selain itu, kita juga bisa untuk selalu berlatih gitu kan. Berlatih misal percaya dirinya dalam hal apa nih gitu kan. Misal dalam hal public speaking atau ketika kita bicara di depan orang banyak gitu. Itu perlu kita latih sesering mungkin gitu ya, sehingga kita bisa lebih terbiasa dengan hal itu. Jadi perasaan-perasaan yang kemarin mungkin yang minder atau kurang percaya diri itu bisa teratasi dengan sendirinya gitu. Halo, oke, mohon maaf. Sepertinya tadi sinyal saya bermasalah. Oke, terima kasih Bu Ratri. Ya Bu Ratri, misalnya berbicara tentang kepercayaan diri, kadang itu kan ada orang yang overconfidence ya pada akhirnya di Bu Ratri. Nah, gimana sih cara tahu batasnya? Kita itu ya percaya diri yang cukup-cukup saja gitu. Percaya diri yang memang dalam artian yang positif, gitu. Tidak sampai pada overconfidence yang merugikan, bahkan tidak hanya merugikan diri sendiri, bisa merugikan orang lain juga. Perbedaannya gimana di Bu Ratri untuk bisa tahu? Mungkin gini ya Mbak, dengan cara kita mengakui bahwa diri kita sekarang, potensi diri kita yang sekarang ini ya dalam porsi yang seperti itu, dengan kita maksimalkan, dengan kita lebih yakin dengan diri kita gitu ya, dan tidak melebih-lebihkan apa yang kita miliki seperti itu loh. Jadi kita lebih ya biasa aja gitu, lebih standar dalam menyikapi apa yang kita punya saat ini gitu. Oke. Nah, ini ada lagi. Oh ya, sebelum saya lanjutkan membaca pertanyaan yang ada di chat, ada nggak yang mau tanya langsung dengan on mic? Silakan bisa raise hand kali ya. Saya mau bertanya, Bu. Oke, dengan siapa ini kalau boleh tahu? Saya Anissa Arsela, Bu. Anissa. Anissa lagi di mana, Anissa? Lagi di rumah, Bu. Lagi di rumah aja ya? Di Jogja? Ya. Enggak, di Kalsel, Bu. Di Kalsel? Oke. Iya. Baik-baik. Silakan Anissa, pertanyaannya langsung saja. Pertanyaannya, Bu, mungkin nggak rasa insecure itu mempengaruhi fisik seseorang, terutama jika kita tuh tumbuhnya di lingkungan yang buruk, Bu. Misalnya tentang berat badan yang kurang, kan
biasanya idealnya tuh dipandang berat badan tuh harus segini gitu. Kamu itu kekurusan misalnya. Gitu, Bu. Kamu nggak pernah dikasih makan ya gitu ya. Oke. Silakan Mbak Tri bisa langsung dijawab. Mohon maaf ya Mbak Ayu, bisa diulangi nggak? Kok sinyal saya di sini kurang gitu ya? Suaranya kurang jelas ya? Ini Bu, mungkin nggak rasa insecure ini bisa memperbaiki keadaan psikis seseorang, terutama Halo. kita itu di lingkungan yang buruk Oke, gitu Bu. saya ulangi ya. Rasa insecure bisa nggak berpengaruh sama psikis seseorang ketika kita berada di lingkungan Kurang mendukung ya. Ya, yang tidak dukung. Tidak mendukung dalam hal gimana nih? Dalam hal kayak misalnya standar di lingkungan tersebut Bu, kayak misalnya orang itu bisa dipandang terlalu kurus dan sering mendapatkan komentar-komentar misalnya badannya terlalu gemuk Bu. Oh gitu ya. Lebih ke mereka Iya. memandang segala sesuatu dari bentuk fisiknya ya. Mungkin standar orang-orang yang ada di lingkungan itu bahwa orang tuh punya berat badan tuh maksimal sekian gitu ya, bentuk tubuhnya tuh harusnya begini gitu. Nah, gimana kalau kita tumbuh di lingkungan yang seperti itu? Iya, benar Bu. Gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita merasa insecure, kita harus mencari cuma bisa untuk melihat tembok aja gitu ya. Akhirnya apa? Wah, nggak mencintai diri sendiri. Plus insecure seperti yang dijelaskan oleh Mbak Ratri tadi gitu ya. Jadinya menyatu menjadi satu gitu ya, menyatu menjadi satu dari antara keduanya. Oke, jadi rebahan, akhirnya kita main sosial media, dari sosial media itu akhirnya muncullah salah satunya adalah insecurity yang bikin kita akhirnya merasa kurang menerima diri sendiri, kurang cinta sama diri sendiri, begitu ya Mas Irwan ya? Ya betul sekali Mbak Ayu. Oke deh, kita langsung aja ya mendengarkan secara lebih detail materi. Saya yakin sekali ini dari background-nya aja tuh udah menarik banget. Slow down, keep calm, take it easy, relax gitu kan. Langsung aja monggo Mas Irwan bisa langsung menampilkan materinya. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Salam kenal dari saya Irwan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Ayu gitu ya, moderator yang suaranya sangat lembut sekali gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman dengerin suara lembut, suara bagus gitu ya, nanti yang dikangenin adalah moderator pada hari ini gitu kan, suaranya Mbak Ayu gitu. Tentu yang pertama saya ingin menyapa dulu Mas Adib gitu ya. Mohon berkenan untuk untuk mendengarkan gitu ya. Sajane iki minder gitu kan, lagi Mbak Ayu, ada Mbak Ratri, ada senior saya Mbak Nia juga gitu ya yang hadir. Kita masih bisa untuk bertatap maya setelah sekian lama. Satu geng kayaknya. Mas Adib ini saya kenal dari S1 Mbak Ayu. Jadi satu organisasi dulu, terus lanjut lagi kami bertemu di UAD gitu ya. Dan tentunya teman-teman yang berbahagia pada hari ini gitu ya. Pada akhir pekan teman-teman masih bisa untuk meluangkan waktu gitu ya, meluangkan untuk belajar. Karena memang untuk belajar ini teman-teman ini merupakan proses yang terus-menerus begitu. Mas Irwan belajar nggak? Udah jadi psikolog belajar nggak? Wah tentu belajarnya semakin tinggi lagi gitu. Karena apa? Kebutuhan hidup adalah belajar teman-teman. Kita tidak akan paham secara simpel saja gitu ya. Kita tidak akan paham untuk membuat mie rebus kalau kita tidak paham bagaimana cara untuk membuatnya. Kita tidak akan mampu untuk menghiasi hidup kita dengan bahagia kalau kita tidak tahu bagaimana caranya untuk bahagia. Kita juga tidak akan mampu untuk mencintai diri kita sendiri tanpa kita harus tahu bagaimana cara untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, pada hari ini teman-teman kita akan sama-sama untuk belajar bareng, kita akan bersama-sama untuk sharing. Di sini saya menyampaikan kepada teman-teman dan nanti teman-teman juga bisa untuk memberikan respon balik. Nah, respon balik ini bukan hanya sebatas untuk pertanyaan gitu ya, teman-teman sharing pun akan lebih baik. Jadi sharing pengalaman gitu ya. Mbak Ayu, saya sampai jam berapa ya Mbak Ayu ya?
Saya mohon izin untuk share screen, teman-teman. Ya, ini sudah terlihat ya. Boleh menganggukkan kepala kalau sudah terlihat. Menganggukkan kepala gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, materi ini alhamdulillah dibuat dengan penuh cinta gitu ya untuk teman-teman sekalian. Ya, tadi sudah dijelaskan saya Irwan. Kemudian di sini saya juga aktif untuk layanan online dan juga offline, yaitu di Balai Psikologi, dan satu adalah di Inspirasi. Jadi sebelumnya saya merupakan pindahan dari Jogja, teman-teman. Jadi betapa sedihnya saya gitu ya ketika harus berpisah dengan Jogja, dengan berjuta kenangan gitu ya, kenang-kenangan gitu ya dari berbagai proses yang sudah dilewati, dan sekarang alhamdulillah sudah mengabdi di NTB, yaitu tanah kelahiran saya sendiri. Saya aslinya dari Sumbawa Barat, tetapi tinggal di Mataram, yaitu di kotanya gitu ya. Berarti nggak betah dong Mas, tinggal di desa gitu ya. Bukan nggak betah, tetapi lahannya memang banyaknya di kota, teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan, saya juga sering pulang kampung, yaitu kalau untuk urusan-urusan keluarga, tentu itu yang merupakan hal yang utama, tetapi juga aktif untuk menjadi relawan di tempat saya gitu ya, yaitu relawan terkait dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Nah, pada sesi kita, karena ini merupakan sesi lanjutan, otomatis teman-teman yang pertama tadi semangatnya udah tinggi gitu ya, apalagi dapat ilmu keren dari Mbak Ratri. Tentunya teman-teman akan semangat, tapi saya berharap teman-teman juga masih semangat gitu ya untuk ikut sesi yang kedua. Nah, saya masih ingat pesan dari profesor yang merupakan kepala dari atau pimpinan gitu ya, pimpinan dari program Pasca Sarjana UAD. Beliau mengatakan begini, Mas Irwan, karena saya sering jadi MC gitu ya, jadi suka meminta catatan-catatan dari orang lain, orang-orang yang saya kagumi gitu. Pesan beliau begini, kalau kamu belajar, maka yang kamu libatkan adalah membuka mata, membuka hati, dan juga membuka pikiran. Kalau kamu hanya membuka matamu Irwan, dan kamu tidak membuka pikiran dan hatimu, maka kamu sepertinya melihat tembok, atau kamu kayak melihat sinetron yang itu hanya lewat saja. Jadi ketika kamu sudah melibatkan ketiganya, maka kamu akan lebih mudah untuk memahami materi tersebut, dan juga itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, begitupun dengan pada hari ini teman-teman, semoga kita niatkan bareng-bareng bahwa kita belajar pada hari ini juga merupakan salah satu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya, dan semoga menjadi amal jariah, baik itu dari penyelenggara, dari saya pribadi, dan juga untuk kita semuanya. Nah, sekarang saya ingin meminta teman-teman sekalian untuk menuliskan di room chat. Ini ada pertanyaan nih, teman-teman. Pakai chat saja ya. Seberapa cintakah Anda pada diri sendiri? Silakan dengan menuliskan 1, 2, 3, hingga ke 10. Saya ingin memantau dari room chat. 8, 9, oke. 8, 9, 8, 9. Oke, wow, ada 10, Masya Allah. 8, 7, ya, yang 8,5, wah, ada komanya. Wow, ada yang 1 gitu ya. Ada yang 9,8, 9, oke. 5, 10, 9, 8, 7,5, oke. 3 detik lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi yang menulis 1, kalaupun itu memang terjadi, nggak apa-apa. Terima saja dulu. Kita akan belajar bersama-sama. Tadi ada yang poin ke-10 juga merupakan poin yang paling tinggi. Ya. Atau yang tadi mau nulis 10, malah yang terkelik ada nolnya kelupaan gitu kan. Jadinya makanya yang terkelik adalah 1. Tapi sebetulnya memang Mas, saya mencintai diri saya sendiri pada level yang pertama. Gak apa-apa, kita akan sama-sama berproses. Baik teman-teman. Oh, nggak bisa. Apabila teman-teman ditanya, apakah Anda sudah mengapresiasi oh ya, tadi sempat termute. Takut sombong, kemudian teman-teman juga mengatakan, nggak perlu nih, gitu. Jadi dua hal ini merupakan jawaban yang ini merupakan hal yang umum gitu ya, yang umum yang kita rasakan
umum yang kita memang temukan dimanapun. Jadi, kalau memang orang yang sombong, teman-teman, itu sudah ada di dalam hatinya sendiri. Gak mungkin dong teman-teman akan mengatakan bahwa saya ingin menyombongkan diri. Nggak ada tuh orang yang bilang mau menyombongkan diri gitu ya. Saya ingin membuat suasana pada hari ini menjadi lebih kelihatan sombongnya saya gitu ya. Nggak ada teman-teman. Jadi hal yang dua faktor ini, takut sombong tidak perlu ini merupakan cross-check di dalam hati. Tidak perlu, mengapresiasi diri sangat penting sekali gitu. Bahwa setiap orang memiliki kebutuhan untuk menghargai dirinya sendiri. Memiliki kebutuhan untuk mengapresiasi dirinya sendiri. Contoh, kalau saya tidak bisa untuk mengapresiasi diri saya sendiri gitu ya. Untuk hal yang kecil saja, misalnya tadi saya bangun pagi, habis itu saya nggak tidur habis subuh gitu. Biasanya saya tuh tidur setelah subuh terus gitu ya. Akhirnya saya bangun jam 9 gitu. Lantas pada hari ini saya sudah bisa bangun subuh, kemudian saya nggak tidur lagi gitu kan. Nah, sehingga ketika saya tidak mengapresiasi hal tersebut, bisa jadi ke depannya saya tidak akan melakukan hal yang sama, teman-teman. Karena apa? Saya tidak bisa untuk mendapatkan apresiasi dari diri saya sendiri. Masa sih apresiasi kok untuk diri sendiri? Yo edan gitu. Ya nggak edan namanya. Karena apa? Kita juga butuh loh yang namanya apresiasi untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian kita akan sejenak untuk menyimak video, teman-teman. Oke, tadi videonya bisa kelihatan ya, bisa kedengeran juga ya teman-teman ya. Bisa, tapi putus-putus. Tapi putus-putus ya, Mbak ya? Iya, di tempat saya putus-putus, Mas. Wow, Berat gitu. Oh iya ya. Oke, ini di room chat juga sudah ada. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, dari video tadi teman-teman, meskipun putus-putus gitu ya, kita dapat menyimpulkan bahwa kenapa sih kita harus mencintai diri kita sendiri? Dari video tadi sudah dijelaskan bahwa kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya saya tidak bisa untuk mencintai diri kita sendiri gitu ya, maka bisa jadi saya akan mengalami seperti yang video tadi. Orang itu selalu menyalahkanku. Saya merasa tidak berguna, saya merasa tidak berharga gitu ya. Saya pengen lari dari hidup ini. Saya akan pengen tidak hidup di dunia ini lagi gitu ya. Kalau nggak hidup di dunia ini mau hidup di mana emang gitu ya. Saya mau hidup di atas gunung, ya gunung juga dunia gitu kan. Artinya kalau misalnya udah nggak sanggup tinggal di dunia ini, kita sudah ingin mengakhiri hidup kita. Yaitu dengan cara sepatnya gitu ya. Tanpa mempercayai keyakinan bahwa ajal itu adalah di tangan Tuhan. Itulah mengapa teman-teman kita harus mencintai diri kita sendiri ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini merupakan ucapan yang spontan, yang sering sekali diucapkan oleh orang-orang. Mungkin saya juga pernah mengucapkan hal yang ini. Mungkin teman-teman juga pernah mengucapkan hal yang ini. Tiada maaf bagimu, kenapa aku bisa begini, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Ini merupakan
Ketika seseorang dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, maka ucapan-ucapan ini merupakan ucapan-ucapan spontan tentunya. Yang itu diucapkan dalam kondisi yang tidak stabil, rata-rata tidak stabil. Tiada maaf bagimu apabila orang lain menyakitinya, apabila dia sudah kecewa terhadap perlakuan dan sikap orang lain. Tiada maaf bagimu. Kenapa aku bisa begini? Merupakan respon ketika seseorang frustrasi dalam hidupnya. Ketika seseorang tidak mampu untuk membuat dirinya menjadi merasa berharga. Ketika seseorang tidak bisa untuk mencapai apa yang diinginkan. Aku tidak bisa maafkan diriku sendiri. Kenapa? Karena sebuah peristiwa yang membuat orang lain menjadi sedih, sehingga dia tidak bisa untuk memaafkan dirinya sendiri. Apakah ini merupakan respon-respon yang wajar, Mas Irwan? Ya, ini merupakan respon yang wajar. Kalau ini hanya berlangsung seketika, sesaat, dan tidak dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau misalnya ini sudah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, pokoknya enggak boleh, sampai mati pun aku enggak bakalan memaafin kamu gitu. Kemudian ada peristiwa lagi menyalahkan diri sendiri. Ini merupakan respon yang tidak wajar kalau misalnya ini dapat berlangsung secara berkelanjutan, terus-menerus berlangsung. Ini merupakan respon yang tidak wajar. Karena kalau misalnya kita sudah sering-sering tidak memaafkan orang lain gitu ya, terus menyalahkan diri sendiri, tidak bisa untuk memaafkan diri sendiri, itu merupakan salah satu bukti bahwa kita tidak mencintai diri kita sendiri. Di dalam tubuh, teman-teman, di dalam hidup ada fisik dan juga psikis. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa otak dan tubuh itu adalah sebuah koneksi antara satu dengan yang lainnya. Ada perasaan sedih, khawatir, cemas, ketidakbahagiaan, kekecewaan, malu, marah, itu merupakan respon yang wajar. Kembali lagi, kalau misalnya ini terjadi hanya seketika, ini tidak berlanjut, itu merupakan respon yang wajar. Pernah nggak sih teman-teman sudah merasakan bahwa ketika teman-teman sedih, teman-teman itu merasa, aduh kayaknya aku nggak bisa tidur deh ya, kok deg-degan ya, kok nafasnya kayak, nggak bisa nafas lega ya gitu ya. Atau teman-teman merasa kecewa gitu ya, kecewa, sakit kepala, kemudian jantungnya juga berdebar, dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi yang dirasakan di fisik ini itu merupakan respon fisik dari apa yang sudah kita rasakan sebelumnya, yaitu respon psikis atau respon psikologis namanya. Kembali lagi, inilah alasan bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita harus mencintai hidup. Kita harus benar-benar untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, ini nih, hambatan kita tidak bisa untuk menjadikan self-love itu menjadi sebuah prioritas di dalam diri kita. Menjadikan orang lain kepada Anda. Misalnya di media sosial. Di media sosial, ngepost foto yang like dikit. Ngepost di Instagram yang ngasih lope-lopenya dikit tuh gitu. Itu bisa membuat kita tidak merasa untuk dapat mencintai diri kita sendiri. Padahal apa? Tujuan kita ngepost bukan hanya untuk mendapatkan komentar dari orang lain. Tujuan kita ngepost di media sosial bukan hanya untuk mendapatkan berapa banyak like yang kita dapatkan. Tetapi kita dapat menggunakan media sosial ini karena memang pada zaman sekarang ini kita memang harus menggunakan media sosial. Kita tidak bisa untuk menutup mata, teman-teman. Semua orang juga bisa untuk menggunakan media sosial. Jangankan kita kaum millennials gitu ya. Ibu saya pun yang sudah punya cucu gitu ya, ponakan saya sekarang masuk TK, itu masih pakai Facebook. Beliau sudah menjadi nenek-nenek gitu ya, masih pakai Facebook, masih pakai media sosial. Apalagi kita yang sekarang ini masih muda, kaum millennials gitu. Nah, tapi kalau kaum millennials ini juga perlu cerdas. Bagaimana dia dapat menggunakan media sosial untuk kesehatan mentalnya. Jangan sampai karena kurang mendapatkan like dari orang lain, kita merasa, wah ternyata postingan ini nggak ada mutunya ya gitu. Postingan akan menjadi ada mutunya kalau misalnya teman-teman mampu untuk menghargai postingan tersebut. Nah, kemudian dari sekolah juga.
Hambatan untuk mencintai diri sendiri yang selanjutnya adalah sekolah. Kenapa sekolah? Karena di sekolah ini kita dituntut untuk menjadi orang yang berprestasi dalam hal akademik saja. Ingat ya, hal akademik saja. Orang-orang akan melihat kita gitu ya, akan melihat kita bahwa wah si Irwan juara 1, anak yang pinter. Padahal si Irwan juga punya bakat untuk yang lain. Yaitu dia bisa untuk bermain untuk olahraga yang lainnya gitu ya. Dia juga merupakan anak yang disiplin, tapi itu tidak dipandang sebuah hal yang biasa saja begitu. Nah, kemudian hambatan yang selanjutnya adalah nilai dari budaya. Nah, budaya-budaya inilah teman-teman, di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa tidak ada namanya budaya yang salah, gitu ya. Selagi dia tidak melanggar norma agama dan juga norma sosial serta norma-norma yang lainnya. Kalau ada budaya yang sudah melanggar norma gitu ya, misalnya bagi yang muslim, ada budaya nggak usah sholat 5 waktu. Budaya kita tidak mengajarkan itu. Dia muslim harusnya dia menunaikan sholat 5 waktu. Karena itu merupakan rukun Islam. Nah, kemudian dinilai budaya inilah teman-teman. Misalnya ketika kalau sekarang lagi genjar-genjarnya gitu ya, tentang maskulin. Misalnya ketika anak laki-laki menyapu rumah, jadi di budayanya, wah laki-laki kok nyapu itu tugasnya perempuan gitu. Nah kemudian perempuan ngangkat galon gitu ya, ngangkat galon. Terus ada komentar dari orang lain, wah kamu itu tuh bukan kerjaan perempuan, itu merupakan kerjaan laki-laki gitu ya. Padahal galon yang diangkat pun cuma separuh gitu, karena itu merupakan pekerjaan laki-laki. Nah, nilai budaya inilah yang membuat teman-teman merasa memiliki hambatan untuk mencintai diri sendiri. Kok apapun yang saya lakukan itu tidak bermanfaat di mata orang lain sih? Kok orang lain tidak menganggap bahwa saya itu sudah melakukan hal terbaik, sehingga saya tidak bisa untuk mencintai diri saya sendiri. Nah, gitu pun dengan saya juga pernah merasakan hal yang sama, teman-teman, untuk yang dinilai budaya ini. Orang tua saya adalah bisnis ikan, gitu ya. Saya bisa kuliah sampai S2, kakak saya bisa kuliah juga, gitu ya. Saya bisa punya hal yang lain, punya laptop, gitu kan. Itu merupakan hasil dari kerja keras dari orang tua saya ketika saya kuliah, gitu ya. Ketika itu saya sedang S2. Saya bantu orang tua saya ketika di masa pandemi. Masa-masa sebelumnya pun saya sering untuk membantu orang tua saya, gitu ya. Nah, dilalahnya ini masih kebawa Jawa nih ya. Jadi Mas Adip mungkin tersenyum-senyum masih kebawa Jawanya gitu kan, karena belum bisa move on sebetulnya dari Jogja. Yuk lanjut ke laptop teman-teman. Saya kebetulan driver bapak saya itu sedang tidak berhalangan gitu ya. Beliau punya kegiatan keluarga atau apa, pokoknya menginformasikan secara mendadak. Lantas sayalah yang menjadi driver untuk ngambil ikan gitu kan, ngambil ikannya ke kabupaten sebelah. Terus saya juga bawa ikannya itu ke pasar untuk diambil oleh penjual-penjual yang lainnya, yaitu pengecer gitu kan. Budayanya apa ke saya orang-orang lain? S2 kok malah jadi supir? S2 kok ngangkut ikan? S2 kok malah kerjaannya adalah sama orang tuanya, bau lah ikan gitu ya. Nah, pada saat itu saya berpikir, syukurnya saya sudah bisa untuk mencintai diri sendiri ya. Saya juga bisa S2 karena ikan kali, bukan karena orang tua saya orang kantoran gitu. Bukan karena orang tua saya duduk manis dapat duit, ya enggak gitu. Ini kan karena saya bisa S2 karena adalah bawaan atau hasil dari ikan tersebut gitu ya. Nah, itu merupakan hambatan sebetulnya teman-teman. Jadi bagaimana kita untuk mengatasi hambatan tersebut. Dan kita akan belajar pada slide selanjutnya. Nah, gengsi keluarga. Di gengsi keluarga ini juga bisa merupakan hambatan untuk self love. Yaitu keluarga misalnya, udah nggak usah megang ini, nanti kamu malah luka gitu ya. Udah kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, sehingga itu menjadi membuat diri kita sebetulnya saya itu bisa nggak sih melakukan secara mandiri, sehingga ketika gengsi keluarga ini tinggi dan kita tidak bisa untuk berbaur dengan masyarakat, maka kita juga tidak bisa untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, mitos kesuksesan. Kalau kesuksesan sekarang ini adalah orang yang punya mobil, orang yang punya kendaraan ini itu, orang yang punya bisa untuk berbicara di depan umum ataupun orang yang lain-lainnya begitu. Seperti misalnya saya bisa untuk berpublic speaking.
Maka, wah kamu sekarang udah jadi sukses ya, orang sukses ya, kamu pakaiannya rapi, pakaiannya bagus gitu. Oke, itu memang saya bisa untuk berpublic speaking. Ada loh teman saya yang juga itu merupakan dia sukses pada bidang wirausaha. Dia sukses dalam bidang bisnis. Nah, apakah sukses itu cuma satu? Bukan. Sukses itu banyak hal. Sukses dalam bidang public speaking, sukses dalam bidang dia menjadi dosen yang terbaik gitu ya. Dia bisa menjadi mahasiswa yang baik, dia bisa menjadi pelajar yang baik, remaja yang sopan. Itu juga merupakan sebuah keberhasilan. Kemudian adanya tekanan, ada juga dari orang-orang yang terpenting, itu juga menjadi hambatan untuk self-love kita, teman-teman. Bagaimana kita harus menghargai orang lain tanpa harus bisa untuk menghargai diri kita sendiri. Misalnya dari orang yang penting. Kita harus mengorbankan diri kita yang itu sangat tertekan sekali ketika sedang berada dengannya. Artinya, itu kita sudah tidak bisa untuk mencintai diri kita sendiri. Dan itu terjadi berulang. Mitos kecantikan, dunia yang kompetitif. Wah, ternyata kamu cantik ya, wah dapat pujian. Sedangkan yang belum cantik, wah kurang mendapatkan apresiasi. Itu juga bisa merupakan salah satu untuk membuat kita menjadi tidak bisa untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, tapi kalau kecantikan ini memang hal yang wajar ya, Mas ya, gitu ya. Tapi hal yang wajar ini, teman-teman, itu merupakan respon dari kita sendiri sebetulnya. Karena untuk batas kewajaran ini memang kita punya standar. Kalau misalnya saya tidak bisa mendapatkan apresiasi dari orang lain, kalau saya ganteng atau cantik, saya bisa untuk memuji diri saya sendiri dalam hati. Nah, kita nanti akan belajar untuk menepuk-nepuk gitu ya, untuk butterfly. Nah, terkadang persepsi tidak sama dengan realita, teman-teman. Kita menginginkan diri kita yang tampan gitu ya, tetapi dilalahnya sampai sekarang kok Irwan belum tampan gitu. Kita seorang Irwan menginginkan untuk mendapatkan penghasilan sebulan misalnya berpuluh-puluh juta, tapi kok sekarang penghasilannya masih belum bisa mencapai berpuluh-puluh juta ya. Karena apa? Karena persepsinya seperti itu. Jadi ketika persepsi kita tidak sama dengan realita, disitulah merupakan tantangan kita sebetulnya. Tantangan bagaimana kita dapat untuk mengatasi hambatan rintangan yang menghalang begitu kan. Begitupun dengan teman-teman semuanya. Misalnya ketika teman-teman saya menginginkan nilai yang tinggi, saya menginginkan nilai yang 100 misalnya gitu ya. Saya menginginkan nilai yang terbaik, tetapi dilalahnya realitanya saya mendapatkan nilai 5. Harusnya saya mendapatkan nilai 10. Saya mendapatkan nilai 50, harusnya saya mendapatkan nilai 100. Jadi realita teman-teman, realita itu merupakan hasil akhir dari apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa untuk merubah realita, tetapi kita juga masih bisa untuk mengevaluasi proses demi proses yang sudah kita lalui. Kita masih dapat mengevaluasi hambatan-hambatan sebelumnya sehingga target atau realita kita tidak sama dengan persepsi yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Ini merupakan dua hal yang sangat jauh, teman-teman. Berarti kita tidak bisa untuk bermimpi ya, Mas Yuran? Boleh-boleh saja bermimpi. Gratis loh bermimpi. Tapi saya anak desa, Mas Irwan. Apa bedanya dengan saya? Saya juga merupakan anak desa dari sebuah pesisir yang ada di sebuah barat gitu. Tapi saya anak petani, Mas. Apa bedanya dengan anak nelayan? Anak nelayan juga banyak yang sukses kok. Coba teman-teman lihat gitu ya. Presiden kita gitu ya. Coba lihat dari latar belakang keluarganya. Mohon maaf, ini bukan menghina teman-teman. Coba teman-teman lihat. Apakah bapaknya Pak Jokowi itu seorang presiden? Enggak kan? Apakah orang tua bapaknya Pak SBY itu merupakan presiden? Enggak juga kan gitu. Artinya apa? Kita bermimpi wajar-wajar saja, teman-teman, sah-sah saja. Nah, tapi ketika memang realitanya ini, ketika realitanya ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka disitulah merupakan proses untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Teman-teman kalau mau nanya, boleh langsung menuliskan di room chat ya. Jadi nanti bisa langsung untuk diskusi. Nah, kita lanjut. Nah,
teman-teman, kebanyakan orang yang tidak bisa untuk mencintai dirinya sendiri karena dia sudah terbelenggu dengan adanya emosi negatif, teman-teman. Di sini kita tidak perlu membahas ya, adanya emosi positif, adanya emosi negatif, kita harus positif terus gitu ya, kita nggak boleh negatif nih gitu ya. Itu teman-teman sudah dapatkan pada postingan-postingan di media sosial itu sangat banyak sekali teman-teman. Tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita untuk melepaskan emosi negatif dengan mudah dan juga efektif. Kamu harus berpikir positif, kamu harus berperilaku positif. Bahasa tersebut dirubah, teman-teman. Karena apa? Dengan demikian, kita juga dapat menolak dong emosi negatif yang sudah ada pada diri kita sendiri. Kita juga bisa dong untuk tidak menerima emosi negatif tersebut, padahal dia sudah hadir di hadapan kita. Ibaratnya seperti ini, kita sudah menjadi tamu di rumah orang, lantas kita diusir, sana, pergi. Nggak bisa dong ya, kita diusir tersebut, kita juga nggak bakalan terima dong tentunya. Nah, begitupun dengan emosi. Emosi negatif, ya sudah kita terima dulu nih, gitu ya. Kamu mau apa emosi negatif? Kamu memberikan saya negatif terus. Kalau kamu memberikan negatif, oke, saya akan merubahmu, saya akan melepaskanmu, gitu. Karena tidak semuanya emosi negatif ini merupakan hal yang membahayakan kita semua. Emosi negatif juga bisa menjadi hal yang menguntungkan bagi kita semua, teman-teman. Coba sekarang teman-teman bayangkan, kalau teman-teman tidak bisa untuk merasakan emosi negatif yang berupa bersedih. Ketika ada anggota keluarga, ketika ada teman atau sahabat yang sedang berduka, teman-teman akan berbahagia tentunya. Hore gitu ya, teman-teman akan karaoke gitu ya, ketika ada tetangga yang sedang berduka. Makan-makanlah sama teman-temannya, ribut-ributlah gitu ya. Karena apa? Dia tidak bisa untuk dia tidak memiliki emosi negatif yang namanya adalah bersedih. Catatan penting, tidak semua emosi negatif itu merupakan emosi yang harus kita tolak. Dia juga bisa kita terima, teman-teman. Contoh yang lain, bayangkan kalau teman-teman tidak bisa untuk merasakan cemas. Jadi ketika teman-teman besok mau ujian gitu ya, teman-teman santai-santai aja gitu, nggak bakalan untuk belajar. Teman-teman juga akan menyepelekan gitu. Kalau misalnya ada kecemasan atau kekhawatiran yang itu tidak berlebihan, maka teman-teman akan belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, sekarang 3 cara efektif untuk melepaskan dengan mudah emosi negatif. Yang pertama adalah merubah kata-kata. Kedua adalah ubah gerak, dan 3 adalah ubah fokus. Yang pertama adalah mengubah kata-kata. Ini ada nggak ya? Oh ya. Merubah kata-kata, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengatakan dari awal bahwa saya merupakan anak yang tidak berguna, saya merupakan anak yang tidak sopan, saya merupakan anak yang tidak pandai, saya merupakan anak yang tidak baik kepada orang tua, saya bodoh gitu ya. Maka itu semuanya dirubah, teman-teman. Merubah dengan kata-kata. Kata-kata ini kata-kata ya, teman-teman, yaitu diucapkan. Ojo batin tok. Karena kalau cuma dibatin, itu nanti tidak akan terekam oleh diri kita sendiri. Sama ketika saya berbicara saat ini, itu merupakan sebetulnya saya sedang menyampaikan pada diri saya sendiri, dan yang kedua adalah kepada teman-teman semuanya, yaitu melalui Zoom. Itulah kenapa kata-kata ya, merubah kata-kata. Dari yang sebelumnya saya memang nggak bisa apa-apa, kita akan berubah menjadi kata, kedepannya saya akan berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Wah, saya malas. Maka dirubahlah dengan kata bahwa saya akan menjadi anak yang disiplin. Wah, saya nggak bisa untuk membuat desain gitu ya. Keterampilan saya memang tidak membuat desain. Beda loh, teman-teman. Ketika teman-teman mengatakan hal-hal yang negatif pada diri kita sendiri, respon tubuh itu juga akan mengalami hal yang negatif juga. Coba sekarang teman-teman sering mengungkapkan pada diri teman-teman sendiri. Saya merupakan anak yang malas, saya merupakan anak yang tidak berbakti kepada orang tua, saya tidak pinter, saya nggak ganteng, saya nggak cantik. Teman-teman akan merasa dirinya adalah kesepian, nggak punya teman. Siapa coba yang mau temenan sama orang yang kayak saya? Nah, kalau itu dirubah menjadi kata-kata, tentunya menjadi kata-kata yang positif, maka teman-teman akan lebih mudah untuk menjalani kehidupan selanjutnya, gitu ya.
Nah, sekarang teman-teman, yang kedua, ubah gerak ini misalnya dalam dan teman-teman sekarang misalnya lagi duduk, saya lagi hal nih gitu ya. Terus, aduh kayaknya saya bakalan begini nih gitu ya. Saya bakalan merasa bahwa saya tidak merupakan tidak apa-apanya gitu kan. Nah, jadi ubah gerak, misalnya mandi, teman-teman untuk nyapu, kemudian merapikan hal-hal yang lain, merapikan pakaian, buku, dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga bisa merupakan untuk cara untuk melepaskan emosi negatif. Yang berlanjut adalah ke dalam mengubah fokus. Jadi fokusnya bukan hanya untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Ketika ada pikiran-pikiran negatif, ketika perasaan-perasaan negatif itu muncul, teman-teman, maka yang harus dirubah adalah bagaimana kita mengubah kata-kata tadi sudah selesai, gerak dan fokus. Gerak dan fokus ini merupakan dua hal yang beriringan antara satu dengan yang lainnya. Teman-teman sudah bisa untuk merubah gerak, otomatis sudah bisa untuk mengubah fokus juga. Fokusnya jangan hanya untuk memikirkan kekurangan diri saja, tetapi kita juga bisa untuk mengapresiasi diri kita sendiri, kita juga bisa untuk melakukan hal-hal yang sifatnya adalah membangun emosi-emosi positif di dalam diri kita sendiri. Mengubah gerak, mandi gitu kan. Jadi memang teman-teman kalau mandi ini itu merupakan hal yang sepele, apaan sih kok mandi gitu. Coba deh teman-teman rasakan. Teman-teman sehari aja gitu ya nggak mandi, terus mandinya hari ini hari Sabtu nggak mandi. Mandinya besok di hari Ahad sore gitu ya. Syukurnya ada air wudhu, teman-teman bisa untuk kena air sama atau enggak minum air mineral. Sehingga teman-teman bisa untuk tersentuh dengan air. Bayangkan gimana perasaannya saat itu. Gimana kondisi tubuhnya saat itu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sedang sakit itu beda konteks, beda peristiwa lagi gitu ya. Nah, teman-teman, ini selanjutnya sebentar. Nah, ini cara mencintai. Sebelum saya beralih kepada topik ini, teman-teman, yang perlu kita ketahui adalah kita tidak akan mungkin untuk mencintai orang lain tanpa kita mencintai diri kita terlebih dahulu. Contoh simpelnya seperti ini. Saya tidak akan mungkin untuk memberikan makan kepada orang lain tanpa saya punya uang dulu. Saya tidak akan mungkin untuk mentraktir teman saya kalau saya nggak punya uang, kalau saya nggak punya duit, gitu ya. Bagaimana cara untuk mencintai, Mas Yurwan? Yang pertama adalah memperhatikan, memahami, adanya gairah, setia, merawat. Apa yang kita rawat? Merawat kesehatan mental kita sendiri, merawat diri kita sendiri. Kalau misalnya teman-teman sudah rutin untuk merawat kondisi fisik, misalnya yang perempuan pakai skincare gitu ya, misalnya laki-laki merawat dirinya sendiri, pergi ke barber gitu kan, atau ke tempat-tempat yang lainnya. Yang itu merupakan cara untuk merawat diri kita sendiri yang sifatnya adalah fisik. Sudahkah kita untuk merawat kesehatan mental kita? Sudahkah kita merawat untuk perasaan kita gitu ya, yang selama ini memang kita abaikan? Kita abai terhadap perasaan-perasaan negatif yang muncul dan itu kita biarkan. Kita abai ketika ada orang yang menyakiti kita, lantas kita merasa bersedih yang berkepanjangan, kita tidak segera untuk mendapatkan pertolongan. Cara mencintai yang lainnya adalah adanya menerima, membahagiakan orang yang baik hati terhadap dirinya sendiri. Kemudian orang yang cara mencintai diri sendiri adalah melindungi dari hal-hal yang negatif yang bisa kita rasakan atau yang bisa kita alami, yaitu dengan orang-orang dari lingkungan sekitar kita, terutama adalah dari teman. Kita boleh loh untuk memilih teman, dan kita juga bisa untuk membuat dua kategori. Kita bisa untuk memilih sahabat ataupun teman. Sahabat merupakan orang yang terdekat kita, bagaimana dia mendukung kita untuk menjadi lebih baik, bagaimana dia mengapresiasi diri kita sendiri. Sedangkan untuk teman ini, teman-teman, teman adalah bagaimana misalnya saya seperti bertemu dengan si Ali gitu ya. Si Ali ini merupakan teman untuk berpapasan aja di jalan tuh, pernah satu kelompok, tapi tidak ada yang namanya adalah interaksi lebih lanjut. Nah, maka itu bisa menjadi kategori teman. Nah, kalau ada orang yang membuat kita tidak bisa merasa nyaman, kita bisa untuk memilih. Kita membatasi untuk berinteraksi dengan dia. Dia sudah mengungkapkan hal-hal yang negatif untuk kita. Dia menjadi toksik dalam hidup kita. Apakah kita bisa bahagia dengan dia? Jelas tidak. Karena orang-orang yang toksik inilah yang membuat kita tidak bisa untuk mencintai diri kita sendiri.
kita sudah tidak bisa untuk mencintai diri kita sendiri, plus toksik yang ada di lingkungan, maka itu bisa menjadi hal yang membuat kita akan menjadi orang yang semakin terpuruk. Nah, menghormati diri kita sendiri, damai terhadap diri kita sendiri. Nah, bagaimana bisa damai, Mas Irwan? Orang setiap hari kita juga sibuk bekerja gitu ya, atau kita juga sibuk untuk belajar gitu. Maka luangkanlah waktu untuk me time, teman-teman. Me time untuk diri kita sendiri, waktu untuk mengevaluasi diri kita sendiri, waktu untuk menghargai apa yang sudah kita lakukan, waktu untuk membuat kita merasa lebih berharga lagi, gitu ya. Ini merupakan cara mencintai. Apakah cara mencintai seseorang itu sama, Mas Irwan? Antara Mas Irwan dengan Mbak Ratri, Mas Adib, sama enggak gitu? Jelas tidak gitu. Cara untuk mencintai diri saya berbeda. Cara untuk menghargai apa yang sudah saya lakukan berbeda. Misalnya hari ini saya ada dua webinar, saya menjadi narasumber. Terus satu menjadi fasilitator juga, semuanya dilakukan melalui Zoom. Cara untuk menghargai diri saya sendiri adalah dengan cara memberikan hadiah. Yaitu misalnya saya suka makan gitu kan, berarti nanti saya akan makan makanan yang jarang saya makan gitu kan. Yang jarang saya makan yaitu merupakan makanan yang enak. Itu merupakan cara menghargai, atau saya akan mengapresiasi diri saya sendiri, dan lain sebagainya. Jadi tidak sama cara mencintai orang satu dengan orang yang lainnya. Individu satu sama individu yang lainnya memiliki standar dan juga kriteria untuk mencintai dirinya sendiri. Dan tidak semua orang nyaman apabila untuk mencintai diri sendiri dengan cara liburan. Ada juga orang-orang yang misalnya untuk mencintai dirinya sendiri itu adalah dengan cara misalnya meningkatkan spiritualnya, atau meningkatkan kualitas istirahatnya, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut lagi. Sebentar, ini kok. Ya. Nah, ini merupakan aktivitas untuk menghargai diri sendiri, teman-teman, yang teman-teman bisa lakukan. Teman-teman pernah melihat ini adalah sistem butterfly. Mungkin teman-teman bisa praktek gitu ya. Teman-teman bisa praktek sekarang, kemudian teman-teman juga bisa untuk melakukan sendiri di rumah. Jadi aktivitas untuk menghargai diri sendiri. Teman-teman bisa untuk tangannya dikasih maju gitu ya. Tangannya dikasih maju, terus tangan kirinya ada di pundak sebelah kanan, kemudian tangan kanannya ada di pundak sebelah kiri. Ya. Coba deh dirasakan tepukannya atau memeluk diri sendiri. Dirasakan, terasa ya. Sentuhan itu memang terasa, teman-teman. Coba deh sekarang teman-teman menghargai diri sendiri dengan cara menepuk pundak sebelah kanan sambil nutup mata boleh. Sambil nggak nutup mata pun boleh ya, dalam kondisi yang nyaman. Jadi ditutup di pundaknya di apa namanya disentuh gitu ya. Coba sekarang ucapkan hal-hal yang positif untuk diri kita sendiri, untuk menghargai. Misalnya aku adalah anak yang disiplin, aku penyayang orang tua, aku juga anak yang baik terhadap teman-temanku. Sekarang kita rubah lagi untuk yang pundak di sebelah kiri dengan cara menepuk menggunakan tangan kanan, yaitu mengungkapkan hal-hal yang positif yang sudah kita lakukan. Aku sudah membantu orang lain, aku sudah tersenyum hari ini kepada tetanggaku, aku sudah bersodakoh pada hari ini gitu ya. Sekarang coba deh secara bergantian. Pundak kanan dan pundak kiri secara bergantian. Jangan salah pundak ya, tangan kanan untuk pundak kiri, tangan kiri untuk pundak kanan. Coba deh sekarang dilakukan. Misalnya ungkapan-ungkapan yang positif yang akan dan yang telah dilakukan. Kemarin saya sudah memenuhi undangan teman saya untuk syukuran. Nanti saya akan mengikuti pengajian, kemudian saya akan menjadi anak yang baik, saya merupakan anak yang sopan, saya sudah bisa untuk bersyukur hari ini, nanti saya akan bertemu dengan orang tua saya merupakan anak yang soleh, saya anak yang disiplin, saya akan menjaga kenyamanan diri saya akan menjaga perasaan saya untuk tetap menjadi orang yang tenang. Ya, itu bisa teman-teman lakukan selama di rumah. Dan otomatis kalau misalnya aktivitas untuk menghargai diri sendiri ini sering dilakukan, maka yang muncul adalah emosi-emosi yang positif.
Nah, teman-teman mau maafin diri sendiri juga boleh dengan cara yang ini. Misalnya, maafkan aku, kemarin aku sudah membuatmu merasa gelisah gitu ya, atau aku sudah membuatmu menjadi tidak nyaman dalam kondisi ini, atau aku sudah membuatmu merasa lebih bersalah karena telah melakukan apapun. Oke, sekarang teman-teman, coba deh sekarang teman-teman, ini share screen saya masih ada ya? Nah, coba deh sekarang teman-teman, silahkan teman-teman tuliskan. Di sini ada beberapa cara. Di sini ada beberapa hal yang ini bisa untuk merupakan untuk self-care, teman-teman. Apa saja, misalnya ketika teman-teman dihadapkan dalam sebuah masalah, ada apa saja yang sudah teman-teman lakukan? Teman-teman di sini ada banyak ya. Ada berapa yang sesuai dengan kondisi teman-teman? Misalnya yang sudah lakukan. Kemarin self-care saya adalah, atau cara merawat diri saya adalah, di sini ada 3 Mas yang sesuai, ada 4. Coba deh sekarang teman-teman silahkan tuliskan di room chat, ada berapa poin yang sudah teman-teman lakukan untuk membuat kesehatan mental teman-teman menjadi lebih baik begitu, untuk merawat kesehatan mental teman-teman. Boleh dituliskan di room chat ya teman-teman ya. Ada berapa yang sesuai di sini? 8 poin. Ya, silakan dituliskan ada berapa teman-teman? Ini ada 8 poin. Silakan dihitung. Semuanya, ya ada yang semuanya juga ya, yang sering dilakukan semuanya. Lanjut. Ada 13. Ada 4, ada 9, 14. Oke, lanjut. Ada 11, 13. Ini juga, Bu. Aduh, maaf. Ya. 2 cuma nulis tidur sama nulis doang. Oke. 12. Oke, teman-teman. Ya, kita lanjut ke sini ya, karena waktunya hampir mepet banget. Ya. Nah, jadi teman-teman, beberapa cara tadi, misalnya ada yang 2, ada yang belasan, ada pun yang lainnya gitu ya. Itu saya yakin itu merupakan cara yang efektif, teman-teman. Syukur teman-teman sudah menemukan. Karena banyak juga orang-orang yang belum bisa untuk menemukannya. Bagaimana cara untuk merawat kesehatan mentalnya? Bagaimana untuk self-care? Padahal, ketika kita sudah bisa untuk menemukannya, maka kita akan lebih mudah, teman-teman, untuk merawat kesehatan mental kita. Nah, sekarang, kalau misalnya teman-teman sudah berada dalam kondisi yang ini ya, ini sekalian untuk promosi kesehatan malah ya. Kalau misalnya teman-teman sudah merasa, saya itu susah banget Mas Irwan untuk mencintai diri saya sendiri, bahkan saya itu menyalahkan diri saya secara terus-menerus, dan juga saya juga merupakan orang yang tidak merasa bahagia. Saya frustasi Mas Irwan, dan juga yang lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah merasa dalam kondisi yang terpuruk dalam waktu yang lama, teman-teman juga bisa untuk mendapatkan pertolongan, yaitu ke psikolog, puskesmas, dan rumah sakit, dan juga psikiater. Tapi saya mau ke dokter Mas Irwan, karena saya punya keluhan yang fisik, boleh. Nanti dari dokter umum lah yang akan merujuk teman-teman sekalian. Ya. Ini memang waktunya agak-agak mepet ya teman-teman ya. Teman-teman nanti kita masih bisa untuk bersilaturahmi nanti melalui Instagram ya. Instagram saya @irwan_rosadi. Jadi kalau teman-teman hari ini mau buat IG story gitu ya, boleh dong, saya juga di-mention atau di-tag, saya ingin melihat review dari teman-teman sekalian. Nah, kita lanjut lagi, kita akan menonton teman-teman yang merupakan kesimpulan dari materi pada hari ini. Dan semoga nggak ke-freeze ya. Sebentar. Ini kesimpulan untuk materi pada hari ini ya, bisa dalam bentuk video.
teman-teman kita untuk berteman dulu ya. Oke teman-teman, sekarang silahkan teman-teman jawab lagi. Tadi sama sekarang, adakah perbedaan? Sekarang, seberapa cintakah Anda pada diri Anda sendiri? Silakan dijawab di room chat. Sembilan, 10, oke. Tadinya, menarik nih, yang tadinya 8 sekarang jadi 10, oke. 8, 9, 10 pakai love. Makin cinta pokoknya, Masya Allah. Ini saking jebolnya angka 10 gitu ya, makin cinta. 9, 10, oke. 9, oke. Sip. Nah, oke teman-teman, terima kasih atas respon dari teman-teman sekalian. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah berada dalam kondisi yang 10 atau 10 jebol gitu ya, saking jebolnya sampai tidak bisa untuk menuliskan skornya atau poinnya, maka itu perlu diperhatikan dan juga dirawat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sekarang sudah bahagia, terus nanti teman-teman sudah berusaha untuk tidak merawat diri kita sendiri, yaitu dengan cara masih berteman dengan orang-orang yang toksik sama diri kita sendiri gitu ya. Kita juga punya dong kontrol diri teman-teman ya. Sekarang kita lanjut. Oh, agak terkendala ya. Nah ini teman-teman, sebagai penutup. Jadi kita tidak akan bisa untuk tidak sebentar. Oh nggak bisa ya. Tidak akan ada level keempat atau poin keempat kalau kita tidak memulai dari langkah 1, teman-teman. Jadi teman-teman sekarang kalau misalnya teman-teman sudah merasa insecure, merasa tidak berharga, tidak berdaya teman-teman, maka cintailah hidupmu. Kalau misalnya teman-teman sudah bisa untuk mencintai diri teman-teman sendiri, maka teman-teman akan mudah untuk melalui langkah 2, langkah ketiga, langkah keempat, bahkan langkah ke-10. Kalau misalnya teman-teman belum bisa untuk mencintai diri teman-teman sendiri, maka teman-teman akan mengalami kesulitan, mengalami kendala, mengalami hambatan untuk naik ke level-level yang selanjutnya, teman-teman. Demikian dari saya, teman-teman ya. Ini quotes dari saya atau closing statement dari saya, teman-teman. Kita masih bisa untuk berinteraksi lagi, teman-teman. Kita adalah anak yang millennials gitu ya. Ini akun Instagram saya bisa saya berikan kepada teman-teman @irwan_rosadi. Kalau teman-teman hari ini membuat postingan di Instagram, saya akan senang sekali melihat review dari teman-teman semuanya terkait dengan kegiatan webinar pada hari ini ya. Kamu akan mengalami kesulitan mencintai orang lain sebelum kamu bisa untuk mencintai diri sendiri. Terima kasih dari saya, sekian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Ayu selaku moderator kita pada hari ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Irwan. Ayo boleh dong dikasih aplaus lagi via reaction. Saya juga udah ngasih reaction nih Mbak Ayu. Terima kasih. Saya kembalikan kalau begitu loh. Baik, kita ada di sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita akan tanya jawab dengan Mas Irwan, Mbak Rani sebagai siang hari itu beberapa yang bertanya, dan kita juga memberikan kesempatan buat Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian yang hadir pada siang hari ini untuk bisa bertanya langsung, bisa langsung raise hand kali ya. Silakan Mas Mbak yang mau tanya langsung dengan Mas Irwan, bisa langsung raise hand. Ini yang pertama ada Yohana. Silakan Mbak Yohana bisa menyalakan mikrofonnya. Syukur-syukur mau on cam juga. Terima kasih. Oke. Mbak Yohana lagi di mana ini? Waktunya dan kesempatan. Lagi di Gresik. Oh, lagi di Gresik. Oke. Ini mau bertanya dengan Mas Irwan atau dengan Mbak Ratri? Mas Irwan terkait dengan PPT-nya tadi. Oke, silakan Mbak Yohana. Terima kasih. Mas Irwan, saya mau izin bertanya. Tadi kan dijelaskan beberapa kali ada yang namanya ungkapan yang tidak ada maaf bagimu dan sebagainya, itu ungkapan yang langsung kan gitu kan. Nah, saya mau tanya, tadi kan disebutkan beberapa kali
dalam jangka waktu yang lama, Nah, saya kepingin tahu yang dimaksud jangka waktu yang lama itu berapa lama? Karena menurut saya waktu adalah persepsi juga. Terima kasih. Oke. Silakan Mas Irwan, mungkin bisa langsung dijawab saja. Oh, langsung dijawab ya. Oke, terima kasih. Oh, langsung dijawab ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Yohana. Jadi waktunya berapa lama gitu ya? Jadi kita bisa untuk melihat di sini. Kita termasuk orang yang mudah memaafkan atau tidak begitu kan? Nah, karena apa? Karena untuk waktu ini kita bisa untuk melihat misalnya kalau misalnya kita sudah nggak bisa untuk memaafkan orang gitu ya, masih ada sisa-sisa sakit hati, misalnya dalam waktu 1 bulan gitu kan, atau nggak pakai misalnya gitu ya, 1 bulan gitu ya, itu masih sakit gitu kan, artinya kita masih belum bisa untuk memaafkan. Misalnya ketika Mbak Ayu sudah melukai saya gitu kan, terus jangankan untuk ngelihat Mbak Ayu gitu, nyebutin yang namanya ada unsur Ayunya pun gitu ya, saya sudah merasa bahwa gitu ya pengennya ya. iya, rasa pengennya tuh nggak usah nyebutin nama Ayu gitu ya. Bahkan misalnya Mbak Ayu ini orang Sleman gitu ya. Jadi kita akan menyebutkan orang Sleman itu nggak bagus gitu. Nah, itu dalam konteks itu pun itu juga sudah bisa merupakan contoh bahwa kita belum bisa untuk maafkan orang lain. Dan otomatis itu juga bisa merupakan hal yang membuat kita semakin terpuruk. Kita udah nggak bisa untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, apalagi kalau misalnya ungkapan-ungkapan tiada maaf bagimu, pokoknya aku nggak mau maafin kamu, dan itu berlangsung dalam waktu 1 bulan. Artinya dalam waktu 1 bulan ini kita sudah bisa untuk memelihara emosi negatif yang ada pada diri kita. Otomatis itu juga bisa untuk menjadi salah satu faktor atau salah satu poin kita juga sudah tidak bisa untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman dalam waktu 1 bulan gitu ya masih bawaannya marah-marah, sensitif gitu ya, ada orang yang misalnya kayak mau jatuhin air gitu kan, gelasnya nggak pecah tuh, terus wah nggak, kamu harus salah, pokoknya kamu nggak boleh gini gitu ya. Terus dia menjadi marah yang berlebihan dalam waktu 1 bulan nih teman-teman sudah merasakan sensitif tersebut, teman-teman me time dulu deh gitu. Coba deh ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk mengevaluasi diri sendiri. Karena teman-teman juga butuh yang namanya membahagiakan diri kita sendiri. Gitu. Jadi dalam waktu 1 bulan, Mbak Yohana. Demikian, Mbak Ayu. Oke, terima kasih Mas Irwan. Mbak Yohana sudah cukup menjawab ya? Terima kasih. Iya, sama-sama. Berikutnya ini ada, wah ini namanya kembar kita, Mbak Ayu Pramesti. Silakan Mbak Ayu Iya, bisa sama-sama, langsung. Mbak Ayu, ya. Halo. Benar. Halo, selamat siang, Bu, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Suara saya terdengar ya? Terdengar sangat jelas. Aku mau nanya dong, gimana ya? Masalah sendiri sih. Jadi aku tuh terlalu overthinking banget. Apapun yang kayak tidak mengenakan hati, omongannya tuh selalu kepikiran gitu. Meskipun udah berusaha nggak mikirin, misalnya aku cari kegiatan untuk ngedrakor, terus nonton yang lain, anime atau apa gitu. Terus tapi tetap selalu kepikiran, terus sampai akhirnya tuh kayak sakit kepala banget gitu. Itu aku harus gimana lagi gitu, bingung mau ngapain lagi. Oke. Sudah coba untuk mengalihkan tapi masih Iya. kepikiran juga ya, Iya, sakit benar. kepala gitu. Jadi overthinking gitu ya, Mbak Ayu Pramesti. Iya benar. Overthinking banget. Oke, ini langsung dijawab atau gimana? Boleh, Mbak? boleh. Jadi Mas agak Irwan, keliru langsung gitu ya, Mbak saja. Ayu, yang mana nih yang mau ditanya gitu ya. Baik. Silakan Mas Irwan. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Ayu Pramesti. Jadi overthinking gitu ya, jadi berpikirnya untuk berlebihan. Jadi apapun itu diomongin gitu ya. Bahkan tadi salah nyebutin nama, aduh namaku Ayu sama Ayu gitu ya. Tapi aku berbeda gitu kan antara Ayu satu dengan yang lainnya. Kita berbeda gitu. Ya, kita berbeda. Jadi pengen nyanyi gitu ya. Nah, jadi kita pernah melihat ya, kita misalnya ketika kita mengendarai motor gitu kan, ketika kita sudah bawa motor atau bawa mobil ataupun kendaraan yang lainnya, atau berjalan, kalau kita nggak stop,
kita tetap berjalan kan gitu. Ketika kita membawa sepeda motor, kalau kita ngegas terus, ya nggak bakalan berhenti dong motornya gitu. Iya, Kalau benar. kita sudah ngerem, motornya berhenti nggak Mbak Ayu? Kalau misalnya Mbak Ayu ngerem, Berhenti lah kalau ngerem. berhenti ya. Nah, Iya. begitupun dengan pikiran kita. Misalnya kalau kita overthinkingnya sudah ya berlebihan tentu ya, karena sudah over. Kita juga bisa kok untuk di stopnya seperti kendaraan tadi. Misalnya ketika sekarang kita sudah overthinking nih gitu. Kayaknya Mas Irwan melihat saya itu sebagai orang yang nggak bagus ya karena nggak on cam gitu ya. Kita bilang stop, dia sudah bisa memaklumiku karena terkendala sinyal. Stop. Sampai kapan kita bilang stop? Sampai benar-benar stop. Gitu ya. Karena ada klien saya gini, saya udah nyoba stop tapi tetap jalan. Udah stop beneran nggak? Sama aja kayak motor. Motor kita sambil ngegas, sambil direm ya tetap jalan motornya gitu. Iya. Nggak bakalan Jangan-jangan mungkin berhenti. remnya perlu diservis lagi ya. Ya, perlu diservis lagi gitu. Begitupun dengan pikiran negatif gitu ya. Yang perlu kita stop juga. Nah, kemudian yang tadi Mbak Ayu Pramesti, tadi ada tiga hal ya untuk mengubah yang negatif-negatif dalam diri kita. Ubah kata-kata, ubah gerak, satunya adalah ubah fokus. Jadi bisa dilakukan hal itu. Kalau misalnya overthinking terus dan itu sedang duduk gitu ya, maka kita alihkan ke hal yang lain. Nah, atau mandi gitu, kayaknya belum mandi deh gitu. Tapi udah mandi tapi ngapain gitu. Jadi ngobrol gitu. Atau buat catatan atau menulis. Misalnya kalau pun ada krayon, maka dicoret-coretlah krayonnya, dituliskan apa yang hal-hal yang negatif. Terus terutama tadi merubah kata. Karena kalau misalnya kita hanya berpikir tapi kita tidak ungkapkan dalam sebuah kata, maka dia akan tetap menjadi sebuah pikiran, baik itu pikiran negatif atau overthinking. Demikian Mbak Ayu. Oke, terima kasih banyak Pak Sama-sama. sarannya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Nanti mungkin kita bisa update drakor juga ya. Oke, siap. Oke, sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk via chat room. Ada dari Iza Safitri Ramadhani. Assalamualaikum, Mas Irwan, izin bertanya ini. Orang-orang itu kan lebih suka ketika kita sedang mode bahagia, sukacita, ceria gitu ya, baru mereka biasanya akan mendekat ke kita. Padahal kan tidak semua waktu kita tuh kan sedang merasakan hal bahagia terus gitu. Nah, bagaimana sih mengontrol dan mengkomunikasikan diri kita dengan lingkungan yang lingkungan kita ini tanpa meninggalkan kevalidan perasaan kita? Gimana caranya jujur ke lingkungan gitu biar lingkungan mungkin lebih bisa menerima. Mungkin maksudnya seperti itu kali ya? Kayaknya begitu. Oke, tadi siapa Mbak Ayu? Mohon maaf yang bertanya. Iza. Oh ya, Mbak Iza. Oke, Mbak Iza. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ada 3 pertanyaan yang itu semuanya keren-keren ya. Jadi teman-teman, memang tugas kita adalah bagaimana kita untuk melakukan yang terbaik. Ingat ya, yang pertama, bagaimana kita melakukan yang terbaik. Bukan bagaimana kita membuat orang lain bahagia. Karena standar orang bahagia itu beda-beda gitu. Saya misalnya kayak tadi saya menyampaikan saya suka makan gitu kan. Saya suka ikut kuliah, saya ikut webinar gitu kan. Bahagia saya kalau misalnya hari ini saya mendapatkan ilmu dari orang lain yang itu merupakan idola saya akan bahagia. Saya sekarang mau itu deh ngasih Mbak Ayu, saya ngasih Mbak Ayu pizza gitu ya. Mbak Ayu responnya positif atau negatif? Belum tentu positif, belum tentu negatif. Karena apa? Mbak Ayu nggak suka pizza kok, padahal pizza itu mahal loh. Saya tuh udah beli pizza yang paling mahal di Pizza Hut gitu kan. Boleh Tapi jujur Mbak Ayu nggak? nggak happy gitu. Boleh jujur nggak? Boleh sih kalau dikirimin beneran. Kirim alamat gitu ya. Ya, benar. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi tugas kita adalah bukan kita akan membuat orang lain itu bahagia. Nah, lantas bagaimana orang yang menuntut kita bahagia gitu? Itu merupakan tuntutan. Kita mau mengiyakan, mau enggak juga terserah kita. Contoh sekarang, Bayu bilang sama, Mas Irwan, kacamatanya lepas dong. Kalau saya nggak mau ya nggak apa-apa kan gitu. Kan itu merupakan permintaan dari Mbak Ayu. Nah, begitupun dengan orang, wah kamu tuh harus bahagia, kamu harus begini gitu ya. Kamu tuh harus bersyukur. Nah, itu kembali lagi kepada toxic positivity. Kalau tadi yang negatif, misalnya dia merendahkan kita, gitu ya. Kamu nggak bisa apa-apa, kamu jelek, kamu nggak pintar dan lain sebagainya, itu negatif. Yang positif pun ada yang toksik, teman-teman.
Kebetulan nanti sore saya mau ngisi untuk toxic positivity lagi gitu ya. Nah, jadi ada teman-teman. Lantas bagaimana cara kita untuk meresponnya? Maka responnya adalah cintai diri sendiri dengan cara lihat diri kita sendiri. Misalnya kita sekarang sedang nggak bahagia gitu kan. Teman kita sedang berduka, masa iya kita mau hura-hura? Ya nggak mungkin. Otomatis kita juga bisa untuk melihat, wah ternyata saya sekarang sedang bersedih. Ayo dong kamu bahagia, ayo kita pergi bersenang-senang. Kita bisa untuk bersifat asertif. Misalnya kayak sepertinya saya membutuhkan diri untuk di kosan aja deh, atau saya di rumah aja, atau kayaknya saya mau melakukan aktivitas ini gitu. Kalaupun ada orang yang belum bisa untuk menerima aktivitas tersebut, kita sampaikan aja misalnya saya mau ikut webinar atau saya mau ikut ini gitu. Karena ada juga orang yang belum bisa untuk menerima asertif kita. Contohnya, aku sekarang lagi dalam kondisi yang nggak baik-baik. Alah, ayo kita pergi makan aja yuk, nggak apa-apa gitu. Jadi kita menyampaikan aktivitas kita. Nah, kembali lagi ke center of point bahwa kita tidak bisa untuk membahagiakan orang lain, tetapi kita bisa untuk melakukan yang terbaik. Ketika ada orang lain yang menuntut kita bahagia, maka kita akan berusaha bagaimana cara untuk membahagiakan diri kita sendiri dan juga nanti akan berimbas kepada orang lain. Karena kita punya energi nih. Saya punya energi negatif dan juga nanti bisa diterima oleh orang lain atau orang yang sedang berada dengan saya gitu. Kalau misalnya saya memaksakan untuk bahagia, orang lain juga akan merasakan hal tersebut begitu. Demikian, Mbak Ayu. Oke, jadi intinya adalah tetap berusaha untuk asertif, hanya saja mungkin kita bisa menyampaikan alasan yang lebih bisa diterima oleh orang lain, begitu ya. Yes, betul sekali. Semoga sudah menjawab, Mbak Iza. Berikutnya ini pertanyaan yang cukup kekinian nih kayaknya. Akhir-akhir ini cukup banyak dibahas juga di sosial media. Dari tadi Kak Audi. Izin bertanya ini Mas Irwan, apakah self-reward itu adalah salah satu cara untuk kita bisa merasakan self-love? Lalu bagaimana cara kita untuk bisa meminimalisir agar tidak terus-menerus memberikan self-reward terhadap diri sendiri yang malah mengakibatkan boros dengan kedok membahagiakan diri sendiri? Oke, terima kasih. Kayaknya ini pertanyaan agak berat ya Mbak Ayu ya, nanti Mbak Ayu yang jawab. Ini rekan-rekan sejawat nih antara psikolog gitu ya. Bagus sekali teman-teman. Ini sama saja kalau misalnya di psikologi pastinya Mbak Ayu paham. Token ada yang namanya adalah token ekonomi teman-teman. Yaitu bisa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya gitu ya. Tapi karena kita sudah dewasa, kayaknya token ekonomi nggak bakalan mempan tuh. Orang tua kita nggak bakalan juga untuk memberikan gitu ya. Memberikan kita semacam untuk token ekonomi. Tapi kita bisa untuk memberikan self reward. Nah bagaimana tipsnya untuk self reward ini biar dia itu tidak terjadi pemborosan gitu kan. Nah, jadi jangan sering-sering self reward gitu loh. Jadi pilihlah mana yang harus diberikan rewardnya gitu. Contohnya kayak hari ini. Hari ini saya udah menjanjikan nih reward untuk diri saya sendiri bahwa nanti saya mau pergi makan ayam bakar kesukaan saya. Yang itu kalau saya beli secara terus-menerus setiap hari itu akan menjadi pemborosan karena harganya tidak berada dalam harga yang normal begitu. Nah, kalau saya setiap hari self reward-nya terus-menerus seperti itu, saya akan boros. Nah, terus lihat juga dong tantangan untuk self reward. Misalnya kayak ini. Saya dalam 2 minggu ini belum ada yang namanya untuk waktu untuk me time. Maka me time saya nanti adalah dengan cara makan gitu ya. Apalagi hari ini saya ngisi tiga kegiatan secara online gitu ya. Sebelumnya saya udah ada kerjaan dari pagi sampai sore terus malam lagi gitu ya. Jadi nanti malam saya benar-benar luangkan untuk waktu untuk diri saya sendiri. Yaitu dengan cara makan ayam bakar gitu ya. Mbak Ayu jangan ngiler ya gitu ya. Soalnya jauh ya Jogja ke sini gitu ya. Kaliwang nggak ayam bakarnya? Gimana? Oh, bukan dong. Oh, iya, ya. Ori, nanti yang ori beda nanti kalau Mbak Ayu ke sini gitu ya. Siap. Nah, jadi teman-teman, jadi Mbak siapa ya tadi ya? Jadi Tadika, Mas Radika. Nah, jadi dilihat juga, misalnya kalau sekarang saya ikut untuk udah webinar nih, udah 3 sesi gitu ya. Terus nanti saya akan memberikan. Nah, ini jangan diulang lagi. Kalau misalnya itu diulang lagi, misalnya, aduh, kayaknya besok setiap ini saya harus ngasih self reward, bukan. Tapi ada yang lebih menantang, yang lebih tinggi lagi gitu. Kalau sekarang saya 2 minggu kan nggak ada waktu untuk me time gitu ya. Terus adanya waktu misalnya ya
kegiatan spiritual seperti itu, dan itu juga tidak terlalu panjang waktunya. Maka saya lakukan dalam waktu setelah 2 minggu ini saya lakukan. Nah, kedepannya saya nggak mungkin dong untuk menggunakan waktu 2 minggu ini lagi sebagai standar, otomatis akan meningkat lagi. Dan juga jangan dipaksakan gitu. Biar aku dapetin self reward, aku 3 minggu ini harus full banget gitu. Itu juga sama saja menyiksa diri kita sendiri. Dan ini dalam kondisi yang itu memang tidak kita rencanakan, tapi itu terjadi gitu. Misalnya kayak ada kegiatan yang lainnya gitu ya. Misalnya ingin mendapatkan hal yang sifatnya adalah tinggi. Misalnya kalau sekarang kan pelajar tuh gitu, saya ingin makan di McD gitu ya. Kalau saya mendapatkan nilai matematika 9. Padahal setiap kali ujian dia itu mendapatkan nilai matematika 9, yaitu bukan self reward namanya, itu ketagihan aja tuh pengen makan di McD gitu. Jadi yang namanya self reward itu adalah yang menantang, yang apabila itu kita ingin dapatkan, kita harus kita harus membuat diri kita menjadi semakin tertantang hal yang sangat sulit kita dapatkan, dan itu tidak terus menerus. Demikian, Mbak Ayu. Intinya kalau saya boleh menyimpulkan, jangan sampai self reward ini justru malah mendatangkan masalah baru buat kita gitu ya. Iya. Kalau sekarang contohnya begini, Mbak Ayu. Saya self reward gitu ya. Self reward dengan membeli handphone. Handphone harganya 700.000 misalnya gitu ya. Saya punya uang 500.000, ya nggak mungkin lah untuk self reward. Jadi self reward ini bukan hanya dalam berbentuk uang, tapi untuk yang lain juga gitu. Self reward, nanti saya mau tidur lebih awal deh gitu ya. Habis Isya saya mau tidur gitu. Atau saya ingin dapatkan traktiran dari rumah saya gitu. Ya. Mau ngedrakor, iya betul. Gitu. Kayaknya Mbak Ayu ini drakoran banget deh ya gitu ya. Berusaha kekinian gitu deh, padahal ya emang suka. Ya itu kuncinya. Jadi bukan hanya dalam Jangan-jangan Mbak Ayu BTS barang, Army. tapi harga diri kita sendiri juga. Jangan-jangan BTS Army. Pengennya sih begitu gitu. Saya lagi Mari, Mbak. Kayaknya. Oke. Sekarang satu orang lagi ini yang sudah raise hand, saya kasih kesempatan ke Immanuel. Immanuel ini masih stay nggak Immanuel? Masih, Bu. Oke, silakan Mas, bisa langsung. Sebelumnya saya boleh bertanya dari materi Bu Ratri tadi tidak, Bu? Boleh dong, boleh. Oh iya, ini kita belum memanggil Bu Ratri di sini ya. Tadi sudah ada sesi tanya jawab juga dengan Bu Ratri, tapi ini kita diskusi bertiga, nggak apa-apa banget, Bu Ratri. Mungkin kita bisa dibantu untuk ngepin Bu Ratri juga di sini. Silakan Mas Immanuel, mungkin bisa sambil menyampaikan pertanyaannya. Baik, Ibu. Izin bertanya, Bu. Sebenarnya ada nggak sih sisi positif dari insecure ini sendiri? Dan bisa nggak sih insecure dikaitkan dengan sadar diri? Yang mana ini juga perlu di dalam diri kita sendiri. Terima kasih, Bu. Oke, sisi positif dari insecure ini ya, dan hubungannya dengan sadar diri. Mbak Ratri, apakah? Nah, ini dia. Nah, udah komplit nih, udah 3. Terus kita foto dulu ya. Loh. Iya ya. Mbak Ratri, tadi pertanyaan dari Mas Immanuel adalah apakah insecurity itu ada sisi positifnya dan bagaimana hubungannya insecurity dengan sadar diri. Silakan Mbak Ratri. Apakah Mbak Ratri freeze? Mungkin ke freeze ya. Sepertinya begitu. Halo Mbak Ratri. Oke. Tapi kalau menurut Mas Irwan sendiri ya, insecure dengan sadar diri itu ada hubungannya? Sadar diri sama insecure itu iya. Tapi sekarang mereka itu nggak sama sebetulnya. Jadi kalau sadar diri, kalau insecure itu ya nggak temenan gitu ya. Kalau misalnya dibilang sepupuan pun tidak gitu. Karena kalau yang temenan aja apalagi saudaraan gitu. Iya, temenan aja gengsi gitu ya.
Iya benar. Jadi kalau yang sadar diri itu begini Mbak Ayu, Mm-mm. saya memang nggak bisa untuk matematika. Ini jujur nih Mbak Ayu, jujur banget. Mhm. Makanya kita masuk psikologi sih Saya sebenarnya nggak itu bisa kali ya Mas Firwan. Ya. Saya nggak bisa matematika, makanya saya belajar sama Mbak Ayu yang pintar matematika. Itu sadar diri kan. Saya nggak bisa matematika, terus saya mau belajar sama Mbak Ayu. Yang insecure tuh gini, saya nggak bisa matematika, nggak ada apa-apanya tuh ketimbang Mbak Ayu yang pintar matematika. Makanya Mbak Ayu itu deket tuh sama guru matematika yang ini gitu. Soalnya kan dia anaknya begini. Kita udah insecure loh itu. Itu merupakan contoh dari insecure. Kalau misalnya sadar diri, dia punya keinginan untuk belajar dan juga menyadari bahwa memang saya tidak pandai matematika. Makanya saya mau belajar saya sama Mbak Ayu yang pandai matematika. Nah, kalau misalnya insecure itu, saya merasa diri saya nggak ada apa-apanya, saya merupakan orang yang bodoh tuh Mbak Ayu gitu. Karena kan apa? Yang orang yang pintar itu adalah orang yang pandai matematika gitu. Kalau cuma bahasa Indonesia sih nggak ada apa-apanya. Matematika nilainya 8 itu udah pinter. Bahasa Indonesia nilainya 10, nggak ada apa-apanya tuh gitu. Itu merupakan contoh-contoh yang insecure. Terus tadi dampak positifnya ya Mas ya. Mungkin kita bantu jawab aja Masih kali. Ini Amel. Mbak Ratri belum join lagi ya? Kayaknya terkendala sinyal ya Mbak Ayu. Karena beberapa hari ini memang sinyalnya nggak itu. Makanya tadi saya vibrasinya positif. Ayo dong sinyal bagus gitu ya. Sama saya juga. Wifi-nya. Ya, mungkin kita bisa bahas kalian saja. Ada nggak sisi positif dari insecurity ini? Kalau misalnya insecure ini yang positifnya ya kembali lagi ke sadar diri tadi. Kalau misalnya insecure ini membuat kita merasa lebih bangkit gitu ya, misalnya wah, saya itu insecure sama Mbak Ayu yang dapetin nilai 9 terus untuk matematika. Saya harus bangkit nih, saya harus belajar bagaimana saya harus mendapatkan nilai matematika agar ya nggak sama-sama Mbak Ayu juga nggak apa-apa sih, yang penting di bawahnya gitu. Nah, tapi itu menjadi nilai positif. Tapi kalau insecure ini membuat kita menjadi merasa nggak ada apa-apanya gitu ya, terus kita juga bisa insecure tanpa adanya usaha gitu ya, kita akan menjadi orang yang rugi dong. Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita sudah ada usahanya untuk menjadi lebih baik dari insecure itu bisa menjadi insecure yang positif. Ini Mbak Ratri mau menambahkan nih, bukan mau tapi harus menambahkan gitu ya. Maaf banget, sinyalku kayaknya jelek banget nih. Jadi keluar masuk terus. Mohon maaf ya. Sama-sama kok, kita kayaknya hari ini lagi berusaha untuk bersahabat dengan sinyal ya. Iya, benar banget. Gimana Oke, Mbak Ratri. tadi? Sisi positif dari insecurity. Oh gitu. Ada nggak sih? Sebenarnya kalau dipandang positif negatif itu kan tergantung sama individunya masing-masing ya. Dia memandang insecure dirinya itu sebagai pandangan yang positif atau pandangan yang negatif. Ketika dia memandang hal itu sebagai positif, maka itu bisa menjadi motivasi dirinya untuk menjadi lebih baik dan mengembangkan potensi yang dia miliki lebih optimal lagi gitu. Oke. Ini lebih ke berpikir ini ya, kalau orang-orang zaman sekarang tuh ini ya, membahasakannya growth mindset ya. Iya. Ketika dia insecure gitu kan, dia insecure tapi dia punya growth mindset, dia akan berpikir bahwa sesuatu yang bikin dia insecure ini gimana caranya untuk kita perbaiki, kita cari tahu apa sih yang bisa kita lakukan untuk dia nggak insecure lagi. Begitu ya Mas Irwan dan juga Mbak Ratri ya? Iya. Ya, betul. Sepakat Mbak Ayu. Sepakat. Oke deh kalau begitu. Nggak kerasa ini ternyata sudah dari jam 9 sampai setengah 12 siang. Pas banget barusan juga azan zuhur. Kita sudah ngobrol banyak sekali seputar self-love dan juga insecurity. Sebelum kita tutup nih siang hari ini, Mas Irwan dan juga Mbak Ratri. Mungkin Mbak Ratri dulu kali ya, ada nggak sih closing statement buat teman-teman yang ada di sini sebagai pesan biar kita lebih tadi kalau misalnya kita berbicara tentang positif dan insecurity, kita bisa lebih membuat insecurity menjadi suatu hal yang positif dan dari positif bagaimana benar-benar kita akan diri sendiri. Silakan Mbak Ratri dulu deh. Oke, mungkin untuk penutupnya, jadi gini ya teman-teman, ketika kita merasakan insecure, itu kita harus bisa meresponnya dengan positif, sehingga kita bisa lebih mengoptimalkan potensi kita bisa lebih berkembang, dalam kita melangkah pun itu akan lebih ringan, sehingga kita mampu untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain, ingat bahwa kita punya porsi masing-masing, kita punya waktu masing-masing,
kita sukses dengan cara kita sendiri, kita punya tujuan sendiri, dan kita harus terus berusaha untuk berusaha mencintai diri kita sendiri. Sebelum kita mencintai orang lain, ayo cintai diri kita sendiri. Oke. Terima kasih Mbak Ratri. Kalau Mas Irwan, silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Jadi teman-teman, untuk closing statement dari saya pribadi, bahwa kita tidak akan mungkin untuk mencintai orang lain tanpa kita berusaha untuk mencintai diri kita sendiri. Ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, teman-teman, maka kita akan lebih mudah untuk naik level 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena mencintai diri sendiri merupakan hal yang gratis dan mudah kita lakukan apabila kita memiliki kesungguhan hati dan tekad yang kuat untuk mencintai diri kita sendiri. Jangan lupa untuk self-nya yang tadi, teman-teman, agar kita juga bisa bersama-sama untuk menjaga kesehatan mental kita, dan juga tentunya kembali ke poin bahwa kita bisa untuk mencintai diri kita sendiri. Demikian, Mbak Ayu. Terima kasih Mas Irwan dan juga Mbak Ratri. Sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu, Mas-mas semua yang mengikuti webinar kali ini, boleh dong reaction-nya sekali lagi untuk kasih thumbs atau juga mungkin applause atau love gitu ya. Silakan bisa memberikan reaction-nya sebagai tanda terima kasih kita buat Mas Irwan dan juga Mbak Ratri. Terima kasih banyak sekali lagi, keren sekali materinya, sangat-sangat luar biasa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi sekaligus juga untuk berkaca sama diri sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa lebih mencintai diri sendiri dan membuat insecure ini, kalau tadi di pertanyaan terakhir, membuat kita menjadi positif dengan insecure yang kita rasakan. Terima kasih Mas Irwan, Mbak Ratri. Saya sendiri juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, Mas-Mbak sekalian yang sudah mengikuti webinar hari ini. Sebelum saya kembalikan lagi kepada MC, izinkan saya menutup acara siang ini dengan pantun yang sebenarnya nggak pantun-pantun banget. Buah mangga, buah pepaya. Jangan katakan cinta sama sesama kalau untuk diri sendiri belum merasakannya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di penghujung acara. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada para narasumber, Bapak Irwan dan Ibu Prapti, kemudian moderator oleh Ibu Ayu yang telah memandu jalannya webinar kita pada siang hari ini, serta para peserta yang telah menyimak acara webinar ini dari awal sampai akhir acara selesai. Semoga banyak ilmu yang didapatkan dari pemateri-pemateri yang tentunya sangat berkompeten, dan ilmu yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, karena kita telah sampai di penghujung acara, saya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih banyak pada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara sampai akhir. Saya juga ingin memohon maaf atas segala kekurangan, salah kata, dan juga perbuatan yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai bertemu di acara webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih.